Ya, mengenai ya tanggapan gimana kalau cewek khususnya menilai cowok itu dari entah dari apa ya, dari bagaimana seorang cowok itu bisa katakanlah mengendalikan perasaan mereka kayak gitu. Jadi gue pernah membaca suatu literatur tentang perempuan. Gue lupa lagi apa judulnya. Gue baca itu waktu SMA ya. Intinya gini bahwa perempuan itu suka yang alurnya itu ini ya, nggak lurus-lurus aja gitu ya. Ada bulak beloknya. Nah itu yang disukai oleh perempuan. Tapi belakangan kita harus memilih ketika kita menjalani sebuah hubungan, ketika kita ingin menjalin sebuah katakanlah hubungan lawan jenis. Nah tujuan kita itu untuk apa? Apakah tujuannya hanya untuk pacaran semata atau untuk hubungan sebuah pernikahan kayak gitu? Dan kita juga harus tahu usia kita itu sudah berapa. Dalam artian gini bahwa ya kita kalau zaman muda kita tujuannya itu have fun. Kalau tujuannya have fun, yang dicari itu adalah sensasinya kayak gitu ya. Yang dicari itu sensasinya lalu dan konfliknya itu jadi semakin banyak berkonflik mereka itu senang katakanlah kayak gitu. Dan di situ didapatkan chemistry. Tapi beda lagi kalau misalkan hubungan itu untuk sebuah pernikahan. Kalau untuk sebuah pernikahan itu ya lu bukan lagi cari sensasi, tapi bagaimana lu belajar bersama orang yang lawan jenis yang bakal lu hadapin seumur hidup lu kayak gitu. Udah bicara dikit tentang pernikahan ya, gini. Pernikahan itu kan sebetulnya itu bicara tentang ibadah. Okay? Semua agama yang gua tahu ada pernikahan atau minimal ada ritual. Okay? Ritual nggak selalu berhubungan dengan agama ya. Seluruh mungkin sebagian besar suku-suku di pedalaman punya ritual, tapi mereka belum tentu punya suatu agama, minimal punya suatu kepercayaan atau simbolis. Oke. Okay? Nah, minimal ada suatu ritual untuk suatu pernikahan atau hubungan antar dua jenis kelamin ini gitu kan. Dua insan muda ini untuk menyatu kayak gitu. Nah, kalau berbicara tentang pernikahan, lu nggak bisa lagi hanya berekspektasi pada sensasi, pada alur yang maju mundur atau bulak belok atau apapun itu. Jadi kalau tujuannya itu adalah untuk pernikahan, lu harus bisa bagaimana lu memperlakukan atau berbuat sebaik mungkin demi pasangan lu, demi rumah tangga lu. Kedua-duanya ya, entah cewek entah cowok. Kayak gitu. Jadi beda tujuan, bisa beda juga perlakuan, bisa beda juga ketika menjalankan kayak gitu. Contoh misalkan tujuannya oke untuk menikah, tetapi perlakuannya misalkan aduh nggak ada sensasinya nih kayak gitu. Jadi ngejalaninnya ya bosen. Kalau udah bosen ya udahan. Ya di mana berarti keinginan lu atau niat lu itu ketika menjalankan sebuah hubungan kan gitu. Kalau tujuannya untuk pernikahan, full pernikahan ya. Full pernikahan itu berarti kan ketika lu ngejalanin, ketika lu memperlakukan hubungan itu, oh ya udah, karena dia yang bakal gue hadapin seumur hidup gue kan gitu. Ketika lu ngejalanin, oh nanti kurang lebih bakal seperti ini. Terlepas dari ini cocok atau enggak itu hal lain lagi ceritanya ya, kayak gitu. Jadi lebih dominan kalau menurut gue pribadi, lebih dominan untuk ke pikiran bukan ke perasaan. Perasaan itu kan kadang, menurut pengalaman asumsi pribadi gue ya, perasaan itu kan kadang ini dia nggak melihat apa yang dia lihat, tetapi dia hanya merasakan apa yang dia rasakan. Artinya gini, ketika ada orang baik lewat, ya, kalau lu ngerasanya dia kurang baik, ya lu akan bilang dia kurang baik. Kalau lu udah ngecap dia kurang baik ketika dia melakukan suatu kebaikan, ya lu akan nganggap itu sebuah hal yang negatif. Misalkan, oh dia cuma pengen dipuji doang, oh dia di depan kita aja kayak gitu, gak tahu di belakang kita gimana dan sebagai macamnya. Tapi kalau lu pakai pikiran lu, kita ketemu dia baru sekali, belum bisa menilai.
kedua kali oke, ketiga kali oke, baru kita bisa menilai. Nah itu kan perbandingan logika itu, pikiran itu. Nah itu kan bedanya antara pikiran dan perasaan. Dan mau tidak mau kalau dalam suatu pernikahan, kalau dalam suatu hubungan, apalagi keduanya harus dipakai. Oke, laki-laki dominan pikiran, perempuan dominan perasaan, tetapi kan sebenarnya dua-duanya juga kepake. Namanya juga dominan ya. Namanya juga dominan, berarti kan bukan berarti nggak kepake salah satunya. Kepake, tapi mana yang lebih dominan pikirannya? Nah kecenderungannya gini, tapi ada kecenderungan lain sebelum gua masuk pernikahan tuh gini ya. Jadi ibarat ketika kita belum ketemu minuman, ketika kita minum, ketika kita ketemu air, kita akan minum sekaligus sampai habis, kayak gitu. Nah, cowok itu kecenderungannya gini, terbiasa memakai pikiran, ketika sekali dia menggunakan perasaan seluruh hatinya, udah deh gitu kan lah, nikmat itu. Dan tetapi ketika dikecewain, ketika si cowok itu pakai perasaan, dikecewain sama ceweknya, wah itu traumanya nggak tahu sampai kapan. Bahkan ya beberapa cowok itu ada yang ada yang sekarang itu menjadi hal terlarang, katakanlah kelompok terlarang, karena dia itu dikecewain sama lawan jenisnya. Ada juga memang dari cewek juga demikian, dia jadi masuk golongan yang terlarang itu karena dia dikecewain lawan jenisnya dalam artian cowoknya. Ada juga. Artinya begini, tapi ketika cewek terbiasa menggunakan perasaan, ketika dikecewain, oh ya udah, gue udah biasa kok dikecewain kan, kayak gitu ya. Ya memang ada juga cewek yang jadi trauma sehingga seperti gue bilang tadi masuk ke golongan terlarang itu. Namun ada beberapa hal yang patut jadi sorotannya adalah ketika sekali cowok itu setrauma bisa melebihi cewek, karena tadi gue bilang analoginya adalah ketika kita belum ketemu minuman, belum ketemu air, ketika kita sekalinya ketemu air langsung diminum sekaligus. Nah begitu juga dengan cewek. Kalau cewek itu karena dominan perasaan, jadi sekali dia menggunakan pikiran, itu detailnya, itu cerewetnya bisa lebih dari cowok, kayak gitu. Nah jadi ibaratnya inilah, saling kenal satu sama lain, bagaimana untuk menjalankan hubungan satu sama lain yang harus memang diserasikan, bukan serasi ya. Kalau yang benar-benar serasi, ya Rasul sama Siti Khadijah udah nggak ada lawan sih. Siapa yang bisa melawan mereka, kayak gitu ya. Tapi kita sebagai ya pengikutnya lah, umatnya kayak gitu, mewajibkan gimana ngikutin aturan-aturan yang ada, terutama dalam agama kita. Dan agama lain pun gue kira nggak jauh beda lah, kayak gitu ya. Ya sangat menyayangkan sekali kalau gue bilang kalau ketika nempel banget suatu paradigma, ketika misalkan suatu cewek itu melakukan hal yang bahkan nggak layak ke cowok, semua orang-orang bakal diem. Tapi sekali aja cowok keluarin kata-kata yang segerinjil aja ke cewek, udah langsung ramenya bisa se-RW atau sekelurahan gitu kan. Ini apa ya, ya karena mungkin keadaan sosial yang kayak sekarang ya. Tapi gue di sisi lain menyayangkan, sehingga akhirnya kan kebablasan ketika misalkan suatu hal itu berpihak kepada cewek atau kepada salah satu gender. Ya karena kita itu selalu mencari keadilan, tapi kalau misalkan kita hanya berpihak kepada salah satu gender aja, ya gimana keadilan itu ada, kan kayak gitu ya. Dan ini lebih mirisnya lagi gini, ketika suatu cewek melakukan kesalahan, dia tinggal bilang, ya karena cewek tuh kayak gitu, udah selesai. Tapi ketika cowok misalkan alasannya udah rigid banget, udah apa banget semuanya, ya mungkin sejam 2 jam ngejelasin, ya responnya paling dikit. Itu suatu kecenderungan yang ada di sosial kita saat ini ya. Kalau seperti ini terus, ya jangan kaget kalau misalkan dalam suatu pernikahan nanti bakal banyak yang bercerai. Sekarang aja banyak yang bercerai, kan kayak gitu. Karena ya itu dia, ketidakadilan itu dalam menyikapi suatu perkara, suatu persoalan yang condongnya bisa lebih ke cewek, kayak gitu. Zaman ini memang, bukan zaman ini aja ya, artinya gini, banyak banget yang meremehkan suatu hubungan. Ya. Padahal mereka pengen keturunan. Jadi keturunannya pengen, hubungannya diremehkan. Hubungan pernikahan terutama ya. Ya artinya malah nanti menjurus ke kumpul kebo lagi. Kalau udah kumpul kebo ya apa gunanya pernikahan juga. Bahkan ada yang memperkirakan juga ini nanti
termasuk di Indonesia, pernikahan itu nggak ada artinya. Bisa jadi ini nanti ngikutin pola hidup dari orang-orang Eropa yang dimana pernikahan itu cuma formalitas doang. Ya, ya yang penting punya keturunan, yang penting ada pemasukan, setelah itu bye, kayak gitu. Bisa jadi seperti itu nanti. Dan ini juga pernah baca beberapa literatur katakanlah gitu, karena justru memang zaman dulu itu memang hubungan antar lawan jenis itu kan sembarang, adalah sistem pernikahan buat mengatur, dan nanti bisa dikatakan bakal musnah lagi nih pernikahan kayak gitu. Karena apalagi semakin mirisnya, gue selalu dengar gini ya, oh daripada gini mending cerai, daripada gini mending cerai, daripada gitu mending cerai. Coba bedakan dengan dulu yang gue tuh nggak jarang juga dengar dari orang tua zaman dulu ya, yang segitu luar biasa persoalannya, yang bahkan ada yang nggak saling suka satu sama lain, bahkan saling jijik satu sama lain, tapi mereka bersatu sampai meninggal. Kayak gitu. Karena memang itu semuanya harus dijalani gitu kan. Dan ini yang gue gak mengerti kenapa sampai sekarang banyak banget yang meremehkan hubungan ini. Sampai seolah-olah pernikahan itu disamakan dengan pacaran kayak gitu ya. Ini sangat-sangat miris bagi gue sendiri. Jadi apa ya? Ini kecenderungan menurut gue pribadi karena lebih ada kecondongannya berkeberpihakan dalam satu gender, sehingga satu gender lain terpojokan dan tidak bisa apa-apa, sehingga ini mengikuti apa kemauan gender itu, kayak gitu loh. Ini ya jauh dari kata-kata ya, kalau seperti ini terus jangan kita ngomong keadilan deh gitu ya. Ya dari kehidupan sehari-hari aja nggak bisa berperilaku adil. Artinya adil itu sesuai dengan proporsinya ya, bukan sama kayak gitu. Sesuai dengan proporsinya. Ya oke, ada, oh iya cewek kan gini, cewek kan lebih lemah, harusnya mengasihani. Sekali lagi dalam suatu hubungan itu yang tahu betul-betul tuh hanya yang ngejalanin hubungan sama Tuhan. Oke, misalkan ada orang tua yang serumah atau apa, cuman mereka tetap gak bisa mantau 24 jam kayak gitu. Makanya apalagi muncul ungkapan-ungkapan yang menunjukkan satu gender, misalkan ya kayak tadi, ketika cowok baik dibilang terlalu baik, ketika cowok yang gak baik disebut semua cowok sama aja. Ada lagi ungkapan cowok semakin banyak uang semakin nakal, cewek semakin nakal semakin banyak uang, gitu kan, kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak patut juga untuk disebarkan ya, atau mungkin dijadikan patokan suatu ungkapan tuh. Dan gue lebih heran kenapa suatu ungkapan lebih dijadiin patokan daripada agama itu sendiri, kayak gitu. Gue lebih heran. Oke, kualitas SDM berarti nunjukin kualitas SDM itu, berarti nunjukin suatu perkara, suatu peristiwa itu nunjukin kualitas SDM-nya seperti apa, kayak gitu. Ya semoga sih kedepannya memang bisa lebih sehat ya ketika menjalankan sebuah hubungan. Artinya tahu cowok itu seperti apa, tahu cewek itu seperti apa maunya kedua insan ini. Nggak bisa misalkan keduanya saling ego satu sama lain, nggak bisa cowok ngertiin cewek terus, nggak bisa cewek ngertiin cowok terus. Harus ada kompromi satu sama lain di situ. Harus ada komprominya, dan juga harus yang paling ini nih, yang paling susah. Banyak banget yang paling susah itu disadari adalah kedua-duanya bisa salah. Dan kalau ada ungkapan cewek yang gak pernah salah, nah itu racun. Kalau ada ungkapan cewek yang gak pernah salah, itu racun. Kalau ada ungkapan cewek yang gak pernah salah, gue selalu nimpalnya gini, oh kalau cewek yang gak pernah salah, waktu itu Rasul Isra Mi'raj di neraka ada cewek enggak. Gue selalu bilang gitu. Dan alhamdulillahnya semua cewek itu ngamuk ke gue kalau digituin. Ya karena mereka lah kok lu jadi ke situ? Ya kan lu bilang gak pernah salah. Kalau gak pernah salah berarti semuanya otomatis masuk surga dong. Kayak gitu. Tapi Rasul ketika Isra Mi'raj ada cewek enggak di situ penghuninya? Kan gitu. Gue tarik logikanya ke situ. Dan sampai sekarang enggak akan. Baru segelintir cewek yang bisa menerima itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kualitas dari seorang dari seorang yang bagaimana dia memakai suatu hal hanya yang pro ke dianya aja, meskipun itu bukan dari agama. Tapi yang nggak pro ke dia, meskipun itu dari agama, dia nggak terima. Nah itulah menunjukkan suatu kualitasnya tersendiri, nunjukin kualitasnya bagaimana dirinya sebenarnya, kayak kan gitu.
Mungkin jangan kalau untuk pernikahan ya. Jadi pernikahan itu kan sebenarnya perintah dari agama seperti yang tadi gue bilang. Jadi itu satu paket. Cuma bisa dilaksanain kalau nggak dua-duanya seorang yang taat, minimal dua-duanya selalu punya kemauan untuk bersama. Minimal. Kayak gitu. Oke, segitu yang saya sampaikan. Thanks for watching.